Klaim Menteri BUMN Erick Thohir tentang penggunaan obat antiparasit Ivermectin sebagai obat terapi COVID-19 menuai polemik. Pasalnya, Badan POM mengatakan obat Ivermectin merupakan obat cacing. BPOM juga mewanti-wanti, Ivermectin merupakan obat keras yang memerlukan resep dokter untuk penggunaannya. Bersama saya, Arlista Hadi, kita akan berbincang lebih jauh terkait obat terapi jadi solusi pandemi. Sebelum kami menghadirkan perbincangannya ke hadapan Anda, terlebih dahulu kami akan sampaikan rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Hari ketiga pemberlakuan PPKM darurat, pasien di rumah sakit pemerintah di Kabupaten Bogor menumpuk. Walau sudah didirikan tenda darurat, banyak pasien yang tidak dapat tertampung. Di hari ketiga pelaksanaan pemberlakuan PPKM darurat di wilayah Kabupaten Bogor diwarnai oleh penuhnya sejumlah rumah sakit di Kabupaten Bogor. Ruangan serta tempat tidur seluruhnya terisi penuh dan Bupati Bogor menginstruksikan jajarannya untuk menambah tempat tidur dengan mendirikan tenda-tenda darurat di sejumlah rumah sakit milik pemerintah. Namun meski tenda darurat telah didirikan, tidak juga menampung pasien yang secara tiba-tiba datang dan masuk pada malam hari. Bupati Bogor mengimbau masyarakat agar patuh akan peraturan bagi pelaku usaha untuk membatasi jumlah karyawan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi mobilitas warga serta memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang semakin luas. Rumah Sakit Umum Daerah Cikalong Wetan di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat menutup sementara layanan instalasi gawat darurat. Penambahan 100 tempat tidur di rumah sakit rujukan COVID ini terkendala karena ketersediaan tabung oksigen yang mulai habis. Rumah Sakit Umum Daerah Cikalong Wetan di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat terpaksa menutup ruang instalasi gawat darurat. Penutupan ruang IGD di rumah sakit rujukan pasien COVID karena ketersediaan tabung oksigen yang mulai habis. Sementara puluhan tenaga kesehatan di rumah sakit ini juga terpapar COVID-19. Padahal RSUD Cikalong Wetan telah mempersiapkan 100 tempat tidur tambahan untuk pasien COVID-19. Namun tidak bisa digunakan karena terkendala minimnya ketersediaan tabung oksigen. Wilayah Kabupaten Bandung Barat masuk zona merah COVID-19, memiliki 10.460 kasus dengan angka kematian 135 kasus pada akhir Juni. Pemirsa, akibat pasien COVID-19 membludak di Jawa Tengah, Rumah Sakit Paru Dr. Aryo Wirawan, Kota Salatiga mendirikan tenda darurat di halaman rumah sakit. Tenda darurat dipersiapkan untuk menampung sejumlah pasien COVID-19 dengan gejala ringan hingga sedang. Tenda darurat berukuran besar telah didirikan di halaman Rumah Sakit Paru Dr. Aryo Wirawan, Salatiga, Jawa Tengah. Tenda ini bisa menampung hingga 15 pasien, karena pasien COVID-19 dirawat telah melebihi kapasitas. Saat ini Rumah Sakit Paru Dr. Aryo Wirawan merawat 77 pasien COVID-19 dari Salatiga, Semarang, Magelang, Boyolali, Kudus, Demak, Kendal, dan Jepara. Tenda akan difungsikan untuk pasien COVID-19 bergejala ringan hingga sedang, sehingga tidak menumpuk di ruang tunggu IGD. Mengantisipasi lonjakan pasien, Rumah Sakit Paru Dr. Aryo Wirawan mengajukan 3 tenda darurat tambahan kepada Kementerian Kesehatan. Pemirsa, akibat kurangnya petugas pemulasaran, jenazah pasien COVID-19 di RSUD Brebes, Jawa Tengah terlambat untuk dimakamkan. Pihak Rumah Sakit kewalahan mencari petugas pemulasaran karena petugas yang ada saat ini sebagian terpapar COVID-19. Mobil jenazah berulang kali keluar masuk membawa jenazah pasien COVID-19 dari Rumah Sakit Umum Daerah Brebes untuk dimakamkan. Peningkatan pasien COVID-19 yang meninggal dunia saat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Brebes membuat petugas pemulasaran jenazah kewalahan. Beberapa di antaranya masih tersimpan di ruang jenazah karena kekurangan petugas. Rumah sakit hanya memiliki 6 petugas pemulasaran, hanya 4 orang yang bertugas karena 2 petugas saat ini sedang sakit. Pihak rumah sakit meminta Pemkab untuk merekrut petugas pemulasaran jenazah, apalagi kasus
COVID-19 di Brebes masih tinggi. Pemirsa, pemerintah resmi menetapkan harga eceran tertinggi atau HET sejumlah obat yang digunakan dalam penanganan pandemi COVID-19. Ada 11 jenis obat yang harganya diatur oleh pemerintah agar harga terkendali sehingga tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Penetapan harga eceran tertinggi obat disampaikan langsung Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers yang digelar pada Sabtu siang via YouTube streaming. Ada kurang lebih 11 harga obat yang ditetapkan dalam HET. Salah satunya Ivermectin 12 mg di harga Rp7.500. Penetapan harga eceran tertinggi obat penanganan COVID-19 diambil sebagai langkah pemerintah meredam keresahan di masyarakat melihat harga obat yang naik berkali lipat. Di awal konferensi pers, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga memperingatkan agar tidak ada yang mempermainkan harga obat di tengah masa pandemi COVID. Ia pun memerintahkan Kabar Eskrim Komjen Pol Agus Adrianto menindak tegas setiap pelaku di balik kenaikan harga obat. Jadi kemarin sore kami sudah menandatangani keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.1.7/Menkes/4826 tahun 2021 tentang harga eceran tertinggi obat dalam masa pandemi coronavirus disease. Jadi harga-harga harus dibikin yang wajar. Jadi jangan sampai tidak wajar dan harus setia pada permen yang sudah dibuat oleh Menteri Kesehatan dan itu acuan. Dan saya minta tadi pada Kabar Eskrim Pak Jenderal Agus, Komjen Agus, jangan ragu-ragu kita dalam keadaan darurat seperti ini. Juga tadi dari dari kejaksaan kita harus tindak tegas orang-orang yang bermain-main dengan angka ini. Saya nggak ada urusan siapa dia, nggak ada urusan backing, pokoknya sampai ke akar-akarnya kita cabut aja nanti Mas Agus. Pemirsa, perbincangan masih akan kami lanjutkan pada segmen berikutnya di Indonesia Bicara. Tetaplah bersama kami.